Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, kali ini saya sedang berada di Kabupaten Tulang Bawang, nggih Pak, nih Pak. Iya, Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat. Tepatnya desa apa ini Pak? Desa Gunung Sari, Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang. Kecamatan Lambu Kibang ya Pak nih. Iya. Tulang Bawang Barat. Nah, ini langsung saja saya mau tahu inspirasi dari peternak yang ada di depan saya ini. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Arif Jainuddin. Pak Arif. Pak Arif ini beternak sapi sudah lama belum sih Pak? Sekitar 4 tahunan. 4 tahunan ya Pak ya? Ya. Itu awal mula sejarahnya itu ternak di sistem apa Pak? Breeding awal mula. Jadi sistem breeding lah istilahnya. Dari 4 tahun itu berapa Pak? Mulai beternak itu dari berapa ekor itu Pak? 4 ekor. Indukan 4 ekor itu Pak? Indukan 4 ekor. Awalnya saya beli itu udah bunting semua, udah hamil semua. Nah, itu proses pengembangan selama 4 tahun itu Pak. Itu dari 4 induk itu dulu belinya langsung bunting ya Pak ya? Ya, sudah bunting tua lah. Bunting sekitar 6 bulan, ada 4 bulan, ada yang 5 bulan itu dulu. Nah ini Pak, kalau untuk pengembangan selama 4 tahun itu sudah jadi berapa banyak Pak sapi ini Pak Arif ini Pak? Kalau untuk yang breeding itu sudah jadi 16 ekor, tapi anaknya kan sudah beranak juga. Itu yang pertama udah beranak, jadi sekarang sekitar jadi 20-an ekor. 20-an ekor kurang lebih ya Pak, dari 4 ekor. Nah ini Pak, kok bisa terinspirasi beternak sapi ini awalnya gimana ini Pak? Ya awalnya itu saya kan punya sapi di tempat orang. Nah orang itu sudah istilahnya itu males ngarit lah. Jadi terus sapi dipulangkan, saya akhirnya mencari solusi supaya nggak ngarit gimana gitu. Jadi ngaritnya biar ringan gimana. Ya sampai sekarang akhirnya seperti ini gitu. Oh dulu Bapak itu ternak tapi digadohkan gitu ya Pak ya? Iya, digadohkan sama orang. Terus sekarang mencari ilmu-ilmu, mungkin sharing-sharing ternak sapi itu kalau ngaritnya enak gimana gitu. Ya gitu. Pak, kalau di kandang sekarang ada berapa ekor ini Pak? Ini di kandang ada 14 ekor sama yang pedet itu. Baru lahir 3 hari ini. 14 ekor. Ini indukan yang 4 dulu itu masih ada semua Pak? Masih ada semua. Coba Pak, yang mana Pak indukannya? Itu indukan. Ini lagi habis dipakan ini kayaknya ya Pak ya? Ya. Lagi tiduran ini sapinya ini. Kita kunjungan ke Tulang Bawang Barat ini teman-teman. Berarti ini ya Pak ya, awal-awalannya yang ini ya Pak ya? Awalnya ini 1, 2, 3. Ini awalnya 4, yang 1 digaduhkan lagi kemarin itu. Berarti kalau di sini rata-rata indukannya sudah beranak berapa kali Pak? 4 kali ya Pak ya? 4 kali. 4 kali ya, 4 kali, yang anaknya kan sudah beranak 1 kali itu. Yang pertama. Kalau ini Pak, konsep Pak Arif itu ternaknya breeding ini jualnya per tahun atau masih pengembangan Pak ini Pak? Oh ini masih pengembangan. Masih pengembangan dan ya pernah sih jual yang ini karena kandangnya sudah nggak muat. Jadi saya jual, kemarin saya jual pertama 2, terus yang lebaran kemarin jual 1. Oh berarti sudah baru berapa ekor Pak yang dijual? 3 ekor. 3 ekor sudah 3 ekor. Jadi yang lain ini populasi ya Pak ya? Populasi yang lain. Populasinya sudah jadi kurang lebih 20 ekoran.
Dari 4 induk selama 4 tahunan ya Pak ya. Dengan 4 tahunan. Cukup berkembang pesat ya Pak ya. Iya. Kalau ngomongin ternak sapi itu Pak, masalah hasil gimana Pak? Menurut Pak Arif ini Pak? Kalau hasil sih positif sih sebenarnya. Yang penting ditekuni gitu loh. Yang penting ditekuni, dan pakan itu kita harus bisa hemat intinya gitu loh. Intinya bisa, jangan boros-boros banget, beli semua jangan, ya ada yang cari di ladang kayak daun singkong apa nanam rumput itu, jadi dioplos itu. Itu konsep pakan yang dimaksud itu gimana Pak? Maksudnya nggak boros itu, kalau di tempat Pak Arif ini biaya pakan krusnya per hari itu menghabiskan berapa rupiah Pak kalau dihitung Pak? Kalau dihitung 1 ekor itu sekitar 20.000 sampai 25.000. Itu untuk sapi laki-laki, tapi kalau untuk perempuan ya nggak sampai. Kalau untuk, oh itu ada laki-lakinya juga ya Pak? Ada. Kita kan yang dibahas breeding dulu Pak. Kalau breeding ini gimana Pak? Kalau breeding ya sekitar itu paling di bawah 20.000 per hari gitu loh. Itu masih ada keuntungan nggak Pak kalau kita hitung kursnya pas jual-jual? Ya kalau hasilnya kalau sekarang kan masih pengembangan, tapi kalau dijual langsung ya masih ada sisa sih dikit-dikit. Kalau pedetan itu kan rata-rata kalau sudah ngeluh itu kan harganya sekitar 14, 15, tinggal lihat sapinya gitu, lihat pedetnya. Kalau pedetnya bagus ya mungkin ya sampai 15 kalau udah kelihatan gede gitu kan. Nah itu tadi kan untuk breeding ya Pak, itu yang pasti itu jual-jual hasil pedetnya ya Pak ya? Ya kalau udah ini kan masih pengembangan. Jadi kalau di total kan ya mungkin kalau di total global semua pasti masih ada sisa ya Pak ya? Ada sisa. Tapi kan nggak banyak banget lah, ada sisa yang penting. Ini saya tanya lagi yang masalah sapi jantan ini Pak. Nah ini jantan-jantannya ada berapa ekor ini Pak? Ada 5 ekor. Nah ini dulu awal-awal modal berapaan ini Pak? Kalau yang 3 ekor itu anaknya yang sapi breeding itu, tapi kalau yang ini modal sekitar 20-an, 22, 23 lah ya. Oh yang sapi FH ini Pak ya? Ya ini. Jadi yang anak-anaknya, babon-babonnya itu masih ada Pak ya? Masih ada. Berarti masih proses dikembangin lagi gitu oleh Pak Arifnya ya Pak ya? Iya. Yang beli berapa ekor? Ini yang beli 2 ekor yang ini. 2 ekor, yang mana saja Pak? Yang ini sama yang... Oh yang ini Pak ya, yang lagi bobok ini. Nah sapinya. Nah ini Pak, konsep pakan di pengemukan Pak Arif ini. Untuk pengemukan tadi kan yang breeding Pak. Kalau ini konsepnya gimana Pak ini? Biaya perharinya tadi? Biaya perharinya kalau yang penggemukan ini sekitar 25.000 per hari per ekor Pak? Per ekor. Modal bibit? Modal bibit ini 2 ini sekitar 42. Nah ini rencana mau dibongkar berapa bulan Pak? Rencana 6 bulan nanti hari raya. Hari raya. Nah itu kalau kurs per hari 25.000 kan 1 bulan berkitar 750 ya Pak ya? Iya. Itu berarti kalikan 6 aja ya Pak ya? Iya. Hampir 5 jutaan Pak, kurang lebih ya Pak ya pakannya. Nah ini target keuntungan bisa berapa Pak nanti kira-kira? Ya, kalau target keuntungan ini nanti sapi yang hitam ini harus laku di 40 kalau bisa. 1 ekor ya Pak? 1 ekor. Itu berarti kalau ADG bisa dikira-kira Pak naik berapa itu per hari Pak? Kalau untuk ini sih proses ini enggak muluk-muluk, per hari naiknya itu dihitung 1 kilo koma aja gitu loh. Oh gitu saya selama. Jadi selebihnya ada. Yang penting ada lebihnya gitu loh. Kalau ya, hitungannya Pak, seperti itu aja gitu loh. Benar Pak. Jadi targetnya 40. Kalau yang merah ini nanti targetnya berapa Pak? Targetnya kalau ini paling ya 30-an sekian lah. 30. Jadi modal 42, 1 ekor sapi, 2 ekor lah Pak ya. Nanti modalnya insya Allah
5 juta, berarti 10 juta ya Pak ya. Ya, Jadi nanti target penjualan di kisaran 70-an Pak ya. 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor itu kalau bisa sekitar 70-an. 70-an. Jadi keuntungannya bisa dihitung selama 6 bulan nanti ya Pak ya. Ya. Kenapa Pak kok nggak 3 bulan bongkar? Karena ini pakannya kurang maksimal gitu. Tapi kalau pakan maksimal ya 3 bulan 4 bulan bongkar. Ini kan pakannya sekalian sama breeding, jadi ya kurang maksimal. Oh gitu. Tapi Nah Pak, kalau pakan maksimal ya mungkin lebih cepat gitu. ini saya mau tahu itu bang pakannya Pak. Oh ya. Nyuwun sewu nggih Pak. Iya. Nyuwun sewu ini. Ini pakannya sudah menggunakan model apa Pak ini Pak? Fermentasi. Fermentasi ya Pak ya. Ini konsentrat Pak. Konsentrat. Dari mana ini belinya Pak? Ini dari Seputi Banyak. Oh dari daerah saya Pak belinya. Oh iya. Dari tempat Pak siapa ini belinya? Pak Somani. Oh. Nah ini Pak, ini kulit singkong ya Pak ya? Ya, kulit singkong. Nah ini racikannya itu seperti apa aja sih Pak ini Pak? Ini kulit singkong. Yang atas ini rumput gajah. Terus yang ini daun singkong, itu onggo. Onggo. Yang ini kulit singkong lagi. Bawahnya kulit singkong. Ya, bawahnya kulit singkong. Berarti cuman diaduk, diberikan berapa kali Pak per hari untuk sapi? Per hari 3 kali. 3 kali ya Pak? Pagi, siang, sore. Sapinya kan cukup, ya menurut saya cukup perkembangan cukup pesat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Jadi ini ya Pak ya, kalau berarti udah nggak ngarit lagi ini Pak? Ya, ngaritnya 1 bulan sekali. Ya, kadang-kadang ya lihat stoknya gitu loh. Kadang ada 2 bulan, 1 bulan, nggak mesti stoknya banyak ya. Mungkin lebih lambat ngaritnya. Gitu. Ini rencana Pak, rencana ke depan ini mau dikembangin, mau ternak berapa ekor Pak? Kalau boleh tahu Pak targetnya Pak? Ya, kalau target sih belum tahu, rencana ini cuman mau ngembangin aja dulu, sampai berapa nanti ya lihat kemampuan. Planning, karena saya salutnya di sini Pak siapa tadi Pak? Pak Arif Janudi. Pak Arif ini juga sebagai promotor atau pelopor peternak di sini ya Pak ya? Ya, ya. Dengar-dengar itu, jadi menjadi inspirasi orang kampung-kampung sini ya Pak ya? Ya, benar. Karena dulunya peternak pertama kali yang memberi arahan ternak Pak Arif ini ya Pak ya? Ya, itu. Awalnya Seperti itu. Orang-orang tuh mau ternak tapi males ngarit dulu awalnya itu. Tapi setelah melihat di sini, saya ini termasuk sibuk tapi kok bisa ternak sebanyak ini gitu loh. Jadi mungkin terinspirasi dari situ, orang-orang akhirnya sekarang banyak yang ternak. Karena menggunakan pakan-pakan yang sudah, nah kalau menurut saya ini sudah modern ya Pak ya? Iya, sudah modern. Pakan modern peternak milenial ini Pak ya. Berarti Pak Arifnya ikut jadi peternak milenial ini. Jadi di sini itu mayoritas pekerjaan orang sini itu kebun ya Pak ya? Kebun karet, kebun sawit. Gitu. Kadang-kadang kan di daerah perkebunan itu jarang yang mau ternak ya Pak ya? Jarang. Tapi ternyata dengan Pak Arif memberi inspirasi seperti ini, ternyata peminat peternak di sini cukup banyak juga. Ya, ya moga-moga memberi inspirasi, ilmunya itu moga-moga barokah ya Pak ya. Ya, amin. Oke, mungkin cukup ini aja Pak bincang-bincangnya kali ini. Semoga Pak Arifnya selalu diberi kesehatan. Amin. Dilancarkan usahanya, ternaknya tambah banyak Pak pokoknya Pak. Ya, amin. Berkah dunia akhirat ya Pak. Baik, terima kasih atas liputan. Boleh diizinkan di kandang ini untuk meliput kandangnya Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum, salam ngarit dari Lampung ya Pak. Ya. Waalaikumsalam.